untuk ibu-ibu dulu nih. Kabar gembira untuk pembimbing ibadah. Kuota pembimbing ibadah itu sekarang minimal 30%. Tahun yang lalu itu nggak ada. Jadi kuotanya sedikit. Pembimbing ibadah artinya peluang ibu-ibu, ya, para bunyai, para ustazah untuk menjadi pembimbing itu lebih besar kesempatannya dibanding bapak-bapak. Ya, yang penting punya sertifikat dan lulus dalam ujian. Sayang-sayang, eman-eman, kotanya ada gitu kan, kotanya ada, tetapi kok yang punya sertifikat sedikit, satu. Yang kedua, yang lulus sedikit. Tapi sekarang ibu-ibu ini beruntungan. Kalau dulu, ya dulu, yang laki-laki sama yang perempuan kita gabung, kita cari yang nilai tertinggi. Sekarang karena ini beda, ya, karena memang ada perhatian khusus untuk kata pembimbing, maka nanti wanita dengan wanita gitu. Lawannya wanita dengan wanita. Karena dulu setelah kita evaluasi, banyak yang ibu-ibu, para ustazah, ya, para ustazah yang ikut seleksi formasi pembimbing ibadah, banyak yang gak lulus karena kalah nilainya dengan yang bapak-bapak gitu. Jadi di bawah. Sekarang posisinya udah, kalau gitu kita kelompokkan perempuan lawan perempuan, laki-laki lawan laki-laki. Itu berarti peluangnya kan semakin besar. Gitu. Kalau seandainya ibu-ibu gabung dengan bapak-bapak, maka potensi yang pembimbing ibadah rata-rata laki-laki. Itulah yang terjadi pada zaman bahula gitu. Sekarang insya Allah nggak terjadi. Ya, zaman dahulu. Sekarang sudah kita, karena ini kebijakannya seperti ini. Ya, semoga terus kebijakannya tahun berikutnya seperti itu, sehingga menguntungkan untuk kaum hawa. Dan ini memang rasional. Kebijakan diambil Pak Menteri karena memang jamaah haji kita sebagian besar wanita. Itu loh. Kenapa jumlah proporsi kota pembimbing wanita diperbanyak, karena banyakkan jamaah kita wanita. Itu alasannya. Oke, lanjut. Next slide. Lanjut. Oke. Materi kita hari ini adalah manajemen pembimbingan manasik haji luar negeri. Sebelum kita masuk materi konten, saya ingin melihat ini dulu, Bapak Ibu sekalian. Ketahui profil jamaah haji kita. Jamaah haji kita itu bervariasi, sehingga kasus-kasus penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya itu ada yang berulang, ada yang tidak berulang. Contoh kejadian yang berulang, jamaah kesasar, jamaah terpisah rombongan, itu tiap tahun ada. Ya, jamaah yang kesasar terpisah rombongan tiap tahun ada. Apa sebabnya? Karena jamaah yang berangkat tiap tahun orangnya beda-beda. Jangankan jamaah, petugas aja ada kesasar. 2016 saya ke sektor 3 Madinah. Petugas Bapak Ibu sekalian, petugas PPIH Madinah, Mekah, ketika tiba, mereka itu harus melakukan survei lokasi, melakukan orientasi lapangan. Misalkan contoh 2016, saya kedapatan di Madinah ada 32 hotel. Ya, paling banyak karena wilayah sekitar wilayah Gorbia. Gorbia itu hotel kecil-kecil. Beda dengan yang Shimaliyah. Kalau yang Madinah yang utara, ya, yang dekat pintu utama Masjid Nabawi itu hotelnya gede-gede, hotel bintang 5 gitu. Kalau yang saya itu hotel bintang 3 rata-rata. Jadi kecil-kecil, dapat 2016 dapat hotel 32 hotel, kecil-kecil. Nah, kita tuh harus mengetahui petugas ini, karena kan petugas itu harus ketika ada jamaah tempatkan di hotel ini kita harus tahu Pak gitu. Nah, kita kan awal-awal setelah kita kumpul rapat, saya perintahkan orientasi lapangan, mengenali hotel-hotel. Itu petugas hari pertama, bahkan hari kedua ada yang nyasar, gak kenal hotelnya. Pulang kita cariin mana dia yang udah kumpul semua mau rapat, ketinggalan bilang kami kesasar Pak katanya. Petugas pasti kesasar, begitu jamaahnya. Ya karena kan hotel di Madinah kan sama semua di Mekah. Hotelnya rata-rata warnanya apa? Kalau nggak coklat warnanya krem kan itu ya warnanya. Kan nggak ada yang warna pink, kan nggak di sana warna pink. Warna kuning nggak ada. Rata-ratanya krem, warna coklat itu aja di Madinah itu.
Nah, jadi orientasi lapangan itu penting untuk mengetahui hotel-hotel jamaah. Nah, tadi kembali ke topik kita. Jamaah haji kita bervariasi. Ada yang usianya sudah di atas 60 tahun, yang 80 tahun. Ada juga yang masih muda lah, ya. Masih muda, masih energik. Ada juga yang ASN pegawai negeri, ada yang ustadz, ada yang kiai punya pondok pesantren. Bahkan juga ada jamaah yang tiba-tiba ketika tiba di Mekah Madinah sakit, yang harus dirawat, sehingga ketika nanti proses ibadah, ini kan terkait dengan manajemen pembimbingan ibadah. Ketika nanti diberangkatkan dari Mekah menuju Arafah, ada jamaah yang diberangkatkan dengan ambulans. Itu yang namanya safari wukuf. Tapi ada juga jamaah yang menggunakan safari wukuf lansia. Nah, safari wukuf lansia itu beda dengan KKHI. Kalau yang di KKHI menggunakan ambulan, kalau yang safari wukuf lansia itu diangkut dengan bus khusus. Ya, ini baru kita mulai tahun 2023, 2024 dan dilanjutkan tahun 2025. Siapa mereka yang masuk skema wukuf safari wukuf lansia? Mereka yang usianya di atas 65 tahun. Kemudian disabilitas. Kemudian orang-orang yang berisiko tinggi walaupun usianya belum 65 tahun. Tapi mereka kalau seandainya diberangkatkan secara normal ke Padang Arafah, berisiko terhadap keselamatan jiwa jamaah. Sehingga adalah skema wukuf safari wukuf lansia. Bagaimana manajemennya? Manajemennya begini. Ini kan Bapak itu kan kita bicara tentang manajemen, ya, manajemen pembimbingan jamaah haji secara keseluruhan. Dalam kasus jamaah yang pembimbingan jamaah yang safari lansia, mereka 3 hari atau 2 hari sebelum wukuf di Padang Arafah, mereka kita tempatkan di hotel khusus, namanya hotel transit jamaah lansia. Ini kebijakan terbaru juga nih yang Bapak Ibu beruntung lah bisa mengetahui terkini. Karena ini baru kita laksanakan tahun 2023, 24, 25 dan juga nanti 2026. Yang tahun sebelumnya nggak ada. Kenapa? Karena melihat jumlah jamaah kita yang lansia banyak itu. Kalau kita paksakan model safari ke Arafah semuanya dengan cara yang normal, itu berisiko terhadap kematian. Ya, berisiko. Sudahlah, masukin skema wukuf safari wukuf lansia. 2 hari sebelum wukuf di Arafah, mereka kita singgahkan di hotel transit. Ya. Kemarin berada di hotel di Aziziyah. Kenapa sih di Aziziyah? Nah, tahun 2024 itu penempatannya ada yang di Misfalah, ada yang di ada yang di Jarwal, ada juga yang di Raudhah dan sisa tahun 2024. 2025 setelah kita evaluasi karena crowdednya Mekah ketika puncak haji, ya sudah kita evakuasi mereka ke Aziziyah sehingga pemberangkatan mereka nanti ke Arafah tidak berbarengan dengan jamaah yang ada di Mekah, lebih memudahkan transportasinya. Itu pertimbangannya, ya. Nah, 2 hari sebelum jamaah itu wukuf, mereka kita singgahkan di sana. Di sana di hotel transit, mereka didampingi oleh pembimbing ibadah. Dari mana? Dari sektor-sektor yang ada di Mekah ataupun di Madinah. Kita lihat, kita hitung. Tapi tahun 2025 kalau nggak salah itu yang kita masukkan skema wukuf sampai wukuf lansia ada sekitar 350 orang. 350 orang. Berarti kita hitung tuh kebutuhan pembimbing ibadah. Jangan kejadian tahun 2024 atau 2023. Ya 2023 kalau nggak salah. Awal-awal itu ya namanya awal-awal perencanaan kurang matang. Jumlah pembimbing ibadah lansia sangat kurang. Sampai saya sendiri waktu itu sebagai kadar ke Mekah itu merangkap sebagai pembimbing ibadah lansia. Kan di hotel-hotel transit waktu itu saya mengunjungi yang di sisa di Raudhah. Itu karena tenaga kesehatan kurang, pembimbing ibadah kurang. Jadi waktu itu ada pembimbing ibadah merangkap sebagai dokter, maaf, nyebokin jamaah. Kan 2023 itu kan gak ada pendamping lansia. 2023 kan? Akhirnya, wah ini kalau jamaah kita berangkatkan saat Arafah normal bahaya ini. Udah, kita singgahkanlah di hotel transit itu.
malam-malam gitu kan saya kontrol saya ngontrol mulai jam 11 malam sampai pagi Pak, sampai jam 5 pagi itu. Habis subuh saya baru saya pulang ke Dakar itu kontrol. Itu ada jamaah yang maaf buang air, ternyata dokternya nggak ada. Saya pembimbing ibadah, saya dari Lombok itu bilang sama saya, Pak ini nggak ada, kita kekurangan perawat nggak ada, jadi saya mengambil alih tugas perawat, ngebukin jamaah yang lansia. Dan jamaah lansia itu kita ingin dampingi dengan petugas yang ya dokter ada, perawat ada, pembimbing ada, itu idealnya. Tapi karena waktu itu 2003 baru awal, sebagian besar pembimbing sudah berangkat ke Arafah semua. Kita kekurangan orang. Sehingga ketika keberangkatan jamaah lansia, jadi jangan dikira mengangkat jamaah yang lansia itu mudah Bapak sekalian ya. Karena mereka nggak ada pendamping, jadi kita petugas itu dari kamar kita gotong pakai kursi roda. Nanti setelah kursi roda itu kita dorong sampai ke bus. Setelah di bus kita gotong Pak, bareng-bareng kita dudukin di kursi itu. Katakanlah satu bis itu ada 30 orang ya, lansia itu 30 kita gotong. Kan semuanya itu nggak bisa jalan Pak. Jamaah yang masuk safari lansia itu nggak bisa berjalan. Cuma bedanya mereka nggak menggunakan alat pernapasan. Kalau sudah menggunakan alat pernapasan itu wajib menggunakan ambulan yang diakomodir, yang difasilitasi oleh kantor kesehatan haji di Mekah. Tapi kalau yang tidak menggunakan pernapasan, mungkin dia pikun, udah sepuh, gitu kan, nggak bisa jalan, ya udah kita angkut aja tuh menggunakan kursi roda. Nanti setelah di lobi kita angkut gotong rame-rame, kita teruskan. Waktu itu pemberangkatan ke Mekah, pemberangkatan dari Mekah ke Arafah. Ini fakta ya, cerita pengalaman saya waktu 2023. Karena kurang pembimbing ibadah, ketika sampai di Arafah, saya mengambil alih tugas pembimbing. Karena sudah waktunya zuhur, saya memberikan panduan untuk sholat qasar jamaah takdim. Karena semua yang tidak punya wudhu, saya ajari tata cara tayamum di bus. Selesai tata tayamum, saya bimbing niat sholat qasar jamaah takdim. Selesai niat qasar jamaah takdim, saya sampaikan dengan menggunakan pengeras ini, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sudah tayamum, sudah niat sholat qasar, silakan Bapak Ibu sholat sekarang, ya kan? Saya memerintahkan itu sambil mengamati satu persatu di kursi bis itu. Saya kan di depan ini. Bis itu kan ada ini 1, 2, 3, 4. Saya lihat, perhatikan sampai ke belakangnya. Ternyata ada yang sedang ruku gitu kan, itidal. Ada juga yang diem aja Pak. Ada yang nggak bergerak sampai diem aja deh. Nah, saya curiga ini ada apa Bapak ini, kok ada beberapa gitu ya? Loh, kok nggak bergerak? Saya datengin. Terus karena saya tahu kebetulan ini jamaah dari SOC, kloter SOC. SOC itu Solo, ya kan? Kalau Solo kan biasanya orang Jawa ya. Karena saya bisa dikit bahasa Jawa, saya pernah belajar di Jogja. Saya tanya, Pak, panjenengan sampun sholat apa dereng? Diem aja Pak. Kan saya pelan-pelan dong, nggak mungkin. Saya waktu itu saya pikiran dia mendengar. Saya perlahan-lahan dia nggak dengar. Saya mulai ini nih, mulai emosi, penasaran. Kok nggak dengar ya? Saya deketin lagi tuh, agak saya kerasin. Pak, panjenengan sampun sholat apa dereng? Baru dengar, oh dereng. Wah berarti dia ada masalah pendengaran gitu. Berarti saya menjelaskan tata cara tayamum, sholat qasar jamaah, mereka gak dengar gitu loh. Waduh, kacau ini. Oke, gak apa-apa. Saya ajarkan Pak. Tugas kita sebagai petugas wajib memastikan semua bisa beribadah. Kita ajarin tata cara tayamumnya, niat sholatnya kita ajarin. Pikir saya ini bapak ini yang sudah tua, mungkin tiap hari udah sholat, ada biasa sholat gitu. Pikir saya gitu kan nggak mungkin pergi haji kok nggak bisa sholat. Ternyata ketika saya udah tuntun sholat, niat sholatnya, saya minta silakan Pak, monggo lah kan bahasa Jawa, monggo Pak dengan takbiratul ihram. Itu kan dulu. Karena dia setelah saya diajarkan dia diem aja, nggak takbir ihram gitu loh, diem aja. Masih bilang, Pak monggo Pak, panjenengan takbir ihram. Gak bergerak Pak, diem aja. Ya udah tangan saya angkat aja. Allahu Akbar, takbir. Setelah takbir, saya bilang Pak, monggo baca Fatihah. Gak usah baca itulah. Apa namanya? Baca iftitah, gak usah. Yang Fatu aja lah.
karena kondisi udah memungkinkan. Saya minta baca Fatihah. Pikir saya bapak ini paham Fatihah, dia diem aja. Udah tapi diem aja gini. Akhirnya saya dinding, Pak. Saya dinding langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin saya sampai waladhdallin selesai. Saya bilang, Pak, baca surat yang pendek. Nggak bisa juga diam lagi. Ya udah, saya tuntun baca satu ayat. Selesai baca satu ayat Al-Kautsar itu, monggo Pak ruku. Paham nggak dia? Nggak paham juga. Nggak paham konsep ruku. Saya bilang ruku Pak, diam aja. Ya udah, tangan saya gerakin. Tuntun pundaknya, saya piringin Pak ruku. Kayak tasbih, saya nuntun ruku, sujud, tangan saya main begini-gini terus itu. Selesai sholat, karena saya melihat ada beberapa yang belum, itu mahasiswa yang duduk di belakang tuh, ada Mesir, Maroko, Yaman, Syria, panggil, Dedek maju ke depan, ada apa Pak? Kakak datang. Ini belum sholat yang ini, dan itu juga belum sholat, dan itu belum sholat. Bantu saya gitu. Ya udah, saya minta mereka bantu bimbing. Seperti itu kondisi jamaah haji kita, Bapak Ibu sekalian. Artinya Bapak Ibu mohon maaf, sebagai pembimbing tugasnya mulia. Tetapi kalau dalam bahasa audit, karena selama di auditor juga, Bapak itu harus punya mitigasi risiko. Ada jamaah kita yang sama sekali belum bisa sholat, atau dia bisa sholat tapi udah lupa karena pikun. Malam-malam saya berangkat juga, waktu saya melakukan observasi, melakukan patroli yang di hotel-hotel jamaah transit lansia itu, malam-malam itu saya itu memastikan jamaah itu, Pak, kita bagi ibadah, memastikan pokoknya pikiran saya ibadah. Saya tanyakan, Bapak, malam-malam Bapak sudah sholat isya belum? Karena saya tahu kondisi jamaah yang lansia itu banyak kan pikun, usia Pak itu di atas 80 tahun rata-rata kan. Makanya saya tanya, Bapak sudah sholat belum? Itu dua tuh ribut gitu. Ketika saya tanya, dijawab, sudah Pak, sudah sholat. Yang satu teman yang kadang-kadang, oh belum, dia belum sholat Pak itu. Loh ini kok saling mengkantor. Aku sudah. Ributan. Yang satu bilang sudah atau belum? Ini betul yang mana? Udah. Sekarang untuk jaga-jaganya udah sholat aja Pak, sholat aja. Sholat, kita bimbing sholat Pak. Itu kondisi jamaah haji kita. Saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, metode pembimbingan jamaah haji di Arab Saudi, pastikan mulai tata cara sholatnya, nanti ketika tawafnya, ketika sa'inya, itu benar-benar dikawal benar-benar. Kalau Bapak Ibu memang satu orang, makanya kalau dalam konsep pembimbingan manajemen itu dulu saya buat ada 3 pola. Ada klaster, mana yang masuk kategori hijau, mana yang masuk kategori kuning, mana yang masuk kategori merah. Apa bedanya? Yang masuk kategori hijau ini orang-orang yang punya pengetahuan agama, pendidikannya tinggi, rata-rata lulusan pesantren, lulusan madrasah, lulusan IAIN, itu udah paham lah ya. Ya terutama IAIN, UIN juga fakultas agama Islam, bukan fakultas agama umum. Karena sekarang UIN ada umum juga kan? Itu jangan, yang pastikan dulu IAIN-nya, UIN-nya dia fakultas apa dulu gitu loh. Kalau fakultasnya dakwah, usulun, ya pasti bisa lah, baca Quran bisa. Tapi kalau fakultasnya yang kedokteran gitu kan, atau matematika, itu juga tidak semuanya bisa gitu, hati-hati juga gitu ya. Nah, jadi kalau yang mereka yang hijau itu rata-rata mereka yang lulusan madrasah, bisa baca Quran. Itu yang bisa kita berdayakan. Ada yang kuning. Yang kuning ini mereka dari kalangan-kalangan yang pendidikannya agamanya itu kurang, ya. Mungkin pernah madrasah tapi setelah itu di SMP SMA. Intinya pengetahuan agamanya itu lebih sedikit, nggak sebanyak yang hijau ini. Nah itu yang perlu kita kasih materi yang cukup banyak. Yang parah lagi yang warna merah ini Pak. Siapa mereka? Mu'alaf. Orang yang mu'alaf, yang baru masuk Islam, yang belum mendalamkan ilmu agama, yang belum bisa baca Quran, yang belum bisa tata sholat. Ini nih yang merah ini, yang perlu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan dengan yang kuning, apalagi yang hijau. Jadi Bapak itu sebagai pembimbing dalam memanage, ya, memanage ketika nanti Bapak di Arab Saudi, pastikan tuh punya peta kelompok jamaah yang punya kemampuan, udah bisa bahasa Arab, udah bisa ngerti fikih haji, fikih ibadah, berapa persen, berapa orang.
yang belum berapa. Itu untuk mengetahui, memetakan di dalam memanage jamaah di dalam pemberian bimbingan nantinya di Arab Saudi, ya. Oke, lanjut next slide. Nah, ini Pak, profil jamaah haji kita. Itu tahun 2023 dan 2024. Ini Pak Harjo Islam itu usianya 109 tahun. Dari SUB Ponorogo. Pas pulang usianya 110 tahun karena dia lahir bulan Juni. Iya, saya datangin tuh Pak Harjo dan masih kuat berjalan, nggak pakai tongkat, nggak pakai kursi roda. Tapi memang jalannya lemas, dia jalan begini pelan-pelan gitu kan. Saya tanya sama anaknya, ini gimana Bapak? Nggak mau dia pakai kursi roda, nggak mau. Jalan seperti masih, pokoknya selama beliau masih di jalan, dia nggak mau kursi roda. Beliau alhamdulillah pulang juga sehat alhamdulillah. Terus ada Pak Imam Tartam Taslim. Itu usianya 102 tahun dari Surabaya, ya Surabaya SUB 31. Ada juga Pak Harun Bisnar 119 tahun. Coba itu. Di tahun 2023 nih. Kalau yang Pak Harjo ini 2024 ini. Ya. Pak Harun Bisnar ini 2023 nih. 119 tahun. Ini kan viral nih, jamaah tertua nih. Dari Pamekasan, ya. Masih ada orangnya, Pak. Kalau nggak percaya datang aja ke Pamekasan. Masih ada. 100. Berarti sekarang udah 100 tahun Ibu. Sudah 3. Nah, yang saya terharu itu ketika bertemu dengan jamaah disabilitas. Namanya Ibu Sajariyah tunanetra dari Makassar. Yang buat saya itu malu, terharu. Ini orang ahli ibadah di Arab Saudi aja hobinya puasa. Jadi saat saya datangin itu beliau itu sedang puasa lah. Ya saya kan wawancara gimana pelayanan petugas sebagai senang alhamdulillah, bagaimana makannya senang alhamdulillah senang gitu kan. Dan dalam keadaan puasa gitu Masya Allah. Tapi tetap memang ada jamaah haji mereka yang disabilitas yang memang boleh berangkat Pak gitu. Ya, berangkat. Ini pakai 2024 itu ada Ibu Sajariyah dari UPG Makassar atau nggak salah Pak, dari pokoknya dari Sulawesi Selatan. Oke lanjut. Nah, pembinaan jamaah haji. Ketika kita bicara pembimbingan, ini diatur di dalam pasal 32 nomor 14 tahun 2025. Jadi ini aturan terbaru Pak. Nanti kalau Bapak Ibu ditanya, ya, ini juga bocoran juga ini. Jadi kalau pertanyaannya terkait dengan pembinaan itu diatur dalam pasal berapa? Itu jawabannya pasal 32 Undang-Undang 14 tahun 2025. Di sana disebutkan jamaah haji masa tunggu dan jamaah haji yang lunas BPIH sebelum keberangkatan selama berada di Arab Saudi dan setelah di Indonesia, itu pembinaannya. Jadi pembinaan, di dalam pembinaan ada penyuluhan, ada pembimbingan. Jadi kata pembimbingan itu bagian daripada pembinaan. Ya, jadi kalau dalam bahasa undang-undangnya pembinaan, nanti dalam peraturan menterinya diuraikan tuh. Ya, pembinaan yang dimaksud apa saja? Ada pembimbingan, ada penyuluhan, ada pendampingan. Kalau pendampingan itu bapak-bapak berperan nanti, makanya para kiai KBH itu mendampingi. Kalau penyuluhan itu kan bisa di tanah air, bisa di pesawat, bisa di Arab Saudi. Tapi kalau pendampingan itu di Arab Saudi, itu pendampingnya di Arab Saudi. Jadi di sini dinyatakan pembinaan itu sebelum jamaah berangkat udah diberikan pembinaan. Nanti materi ada pembinaan manasik haji dalam negeri kan tuh, nanti akan disampaikan oleh yang berikutnya lah. Ada pembinaan kesehatan jamaah haji masa tunggu dan jamaah haji lunas BPIH, termasuk pembinaan kesehatan. Tugas dari Kemenkes ya itu memberikan pembinaan kesehatan. Bagaimana caranya supaya jamaah itu benar-benar istitoah kesehatan. Makanya kalau yang ketahuan sakit, nah klaster kategori sakit itu kan ada yang istitoah dengan pendampingan. Artinya istitoah pendamping itu adalah orang itu istitoah, sanggup, mampu, tapi dengan pendampingan obat. Artinya dia harus bawa obat. Jadi didampingi oleh obat atau mungkin dengan apalah.
Jadi dia tetap bisa berangkat dengan catatan dia harus membawa obat. Itu yang dimaksud dengan istitoah pendampingan. Ada istitoah yang sifatnya sementara. Artinya dia belum bisa berangkat karena ada kendala. Misalkan dia terus sehat, tapi karena dia hamil, maka nggak bisa, harus melahirkan dulu gitu loh. Kan kategori istitoah kan macam-macam tuh. Nanti rekomendasinya istitoah sementara, istitoah dengan pendampingan, ada istitoah murni misalkan ya. Yang murni itu berarti dia sehat benar-benar, nggak ada pendampingan. Ada yang dinyatakan tidak istitoah secara permanen, itu nggak bisa itu. Ada yang istitoahnya itu yang sementara, termasuk misalkan dia punya penyakit yang bisa disembuhkan, contoh TBC. Kan ada Pak jamaah yang punya penyakit TBC, itu bisa disembuhkan. Jadi ketika dia ketahuan TBC, ini dokter-dokter dari Kemenkes segera memberikan obat. Ya selama mungkin 2 bulan, 3 bulan, nanti cek lagi. Ketika nyatakan sudah sembuh, baru dia bisa berangkat. Itu namanya istitoah sementara atau dengan syarat. Lanjut. Nah ini yang tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau kita lihat di sini indeks kepuasan jamaah haji kita, ada yang indeks kepuasan di KJH ini yang menerbitkan adalah BPS, Badan Pusat Statistik. Kalau kita lihat di sini yang paling tinggi tahun 2022. Nah, karena tadi nggak normal, haji nggak normal. Ya. Karena kota jamaahnya separuh, kemudian jamaah yang berangkat usianya juga dibatasi. Tahun 2022 kan jamaah yang berangkat maksimal berapa tahun? 65 tahun. Makanya waktu itu ada anggota dewan kondisi waktu sama-sama lakukan pemantauan di embarkasi Donohudan bilang sama saya, Mas, saya ini gak bisa berangkat. Saya tanya kenapa Kiai? Tadi Kiai dari partai P3. Wah ini Arab Saudi gara-garanya membatasi usia katanya. Kan yang boleh berangkat hanya 65 tahun. Aku katanya gitu. Saya udah 71 tahun. Harus berangkat dia. Tahun 2022. Nah, makanya tahun 2022 itu haji yang paling enak lah pada sejarah. Lanjut. Nah, ini yang perlu diketahui. Dari data inilah Bapak Ibu bisa melakukan manage bagaimana melakukan pembimbingan ketika di Arab Saudi. Kita lihat nih. Ini 2025 loh Pak, tahun kemarin nih. Tahun kemarin ini Pak. Kita lihat, coba yang paling besar kasusnya apa di situ? Larangan ihram berapa itu? 42,1%. Hampir 50%. Larangan berarti kan jamaah banyak bayar dam Pak. Ya, bayar dam. Karena hukum, karena melanggar larangan ihram kan? Apa masalahnya? Kan gitu ya? Larangannya apa? Nih, kita kasih tahu. Ini efek daripada multi syarikah. Syarikahnya ada 8. Yang tadi saya jelaskan kalau petugasnya syarikahnya Duyuful Bait, jamaknya Rafina misalkan, atau jamaknya syarikahnya Raken misalkan. Nah, jamaah yang syarikahnya Rafina, ini syarikah Mina, Rafina nggak mau ngangkut petugas. Yang syarikahnya adalah Duyuful Bait. Jamaah berangkat dari Madinah ngambil mikot di Bir Ali, kan gitu. Gelombang pertama kan mikotnya di Bir Ali. Mereka itu kan sudah menggunakan kain ihram, bapak-bapak, ibu-ibu gunakan ihram itu di hotel Madinah, Bir Ali tinggal sholat ihram, niat ihram. Ya, bisa nggak niat ihramnya nih? Labbaik Allahumma umratan. Setelah menggunakan kain ihram baca doa. Setelah menggunakan ihram apa niatnya? Baca doanya. Allahumma uharrimu sya'ri wa bashari wa jasadi wa jami'a jawarihi min kulli syai'in haramtahu 'alal muhrim abtaghi bidzalika wajhakal karim. Kok diam semuanya gimana ini? Itu doa setelah menggunakan kain ihram. Oke, selesai mereka menggunakan kain ihram, mereka niat ihram lah, ya, dipimpin entah itu dengan siapalah mereka ihram, baik di masjid di Bir Ali ataupun di bis. Niat. Berangkatlah mereka dari Bir Ali menuju Makkah.
Kan prosesinya, tahapannya setelah mereka tiba di Mekah segera melaksanakan umroh tamattu, umroh wajib. Kan begitu ya? Kejadian kemarin, ini kalau data yang 42,1%, jamaah setelah tiba di Mekah dari Bir Ali tadi, setelah ngambil miqat di Bir Ali, tiba di Mekah, sudah menggunakan kain ihram. Kain ihramnya dilepas dengan baju. Tidak segera melaksanakan umrah wajib, tidak menuju Masjidil Haram. Paham? Ya karena pembimbing ibadahnya masih di Madinah. Jadi nggak ada pembimbingnya. Bingung. Mereka itu berpendapat nanti kita ke Masjidil Haram nunggu pembimbing dulu, kita bareng-bareng. Kan gitu. Dipikirnya pembimbing itu berangkat selanya 2 jam 1 jam. Ternyata ada yang sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari baru diberangkatkan. Coba itu, bisa dibayangkan tuh. Ngeri Pak, tahun 2025 itu ibadahnya jamaah ini Pak. Makanya banyak tuh catatan, laporan-laporan jamaah sampai di Makkah tidak segera melaksanakan, malah ganti pakaian, dia nggak tahu. Dan tiap tahun ada kasus pelanggaran ihram. 2024 saya kada ke Mekah. Kloter pertama dari Madinah tiba, kita sambut di area Sisa. Ya, kantor kami di Sisa, ada hotel di Sisa. Sampai jamaah tiba di hotel di Sisa. Nah, kita kan memperhatikan jamaah satu-satu. Udah menggunakan kain ihram. Ada bapak-bapak udah menggunakan ihram pakai peci putih. Saya dikasih tahu sama anggota saya, Pak Kadakar, itu ada jamaah pakai peci Pak. Mana? Itu. Saya sampai aja, Pak. Bapak udah ihram? Sudah. Kok pakai peci putih? Emang nggak boleh Pak? Emang nggak boleh. Coba Pak, nggak boleh. Bukan cuma satu, ternyata ada lagi. Kucu-kucu datang lagi kasih tahu Pak, ada lagi Pak, ada Pak. Ya Allah. Ada lagi. Sama juga kasusnya. Lupa Pak, saya Pak lupa. Kalau itu nggak boleh. Ya udah saya panggil pembimbing ibadah kloternya, panggil ketua kloternya, kasih tahu tuh jamaah yang melanggar larang ihram supaya segera melaksanakan nantinya. Tugas pembimbing ingetin jamaah. Itu Pak kasusnya. Jadi tahun 2025, 2024 kasus-kasus larangan itu banyak. Makanya di dalam memanage pembimbingan, tolong Pak, ketika mulai dari embarkasi jangan bosan-bosan ingetin larang ihram. Sampai di Madinah, ya. Di Madinah tuh sebelum berangkat ingetin lagi larang ihram, bahkan di mobil ingetin lagi, jangan bosan ingetin. Karena jamaah kita itu ya, apalagi udah bertemu dengan jamaah yang lansia. Ya, tolong tuh. Saya cuma khawatir. Memang kita tuh, saya kan nih melihat wajah-wajah di surga nih kan. Amin. Lah ya kan kalau jamaah hajinya mabrur, al-hajrun mabrur laisa lahu jaza illa jannah, kan gitu jelas. Kalau jamaahnya mabrur, masa Bapak nggak mabrur hajinya, kan gitu. Kan gitu, yang mengantarkan jamaah mabrur kan Bapak semua, mandala kekafa ini kan gitu. Bapak nunjukin kepada kebaikan, mengantarkan pada surga. Masa Bapak nggak dapat surga? Nggak mungkin lah, nggak mungkin. Allah Maha Adil kok. Makanya Bapak kita jadi pembimbing nanti itu jangan fokus ibadah, tapi bagaimana jamaah bisa ibadah itu. Jangan pembimbing ibadah ngalahin jamaah ibadahnya. Jamaahnya umroh cuma sekali, pembimbing ibadah 20 kali umrohnya. Kacau itu Pak. Padahal. Termasuk petugas. Petugas di Madinah, saya mengatakan tuh, saya ketika saya juga sektor di Madinah, saya bilang kalau ada di antara kalian, waktu saya sektor Madinah, kalau ada di antara kalian petugas di Dakar Madinah ini di sektor saya bisa melaksanakan arba'in, itu petugas yang gagal. Nggak mungkin Pak, tidak mungkin petugas bisa melaksanakan arba'in walaupun kita tinggal 2,5 bulan misalkan, nggak mungkin Pak. Bagaimana mungkin jamaah datang jam 9 pagi, nanti jam 3 ada lagi sore, nanti malam ada lagi, belum ketika kredit ada kedatangan dan kepulangan, nggak mungkin. Wong saya juga bisa dihitung kok sholat di Masjidil Ahmad Nabawi, paling ketika dia udah pulang baru kita sholat misalnya. Kecuali Jumat ya, Jumat kita mau nggak usah Jumat itu. Tapi ketika ada proses peak season, berat kedatangan kepulangan, aduh kredit Pak, beratnya bisa. Makanya kalau di jamaah yang bisa, petugas yang bisa melaksanakan arba'in itu sedang petugas yang gagal gitu. Gak mungkin.
Ya jadi kembali Pak, kemarin saya terharu, ada teman saya, sahabat saya, dia jadi petugas. Dia bilang Mas, saya ini alhamdulillah tidak sholat di Masjidil Haram. Saya sholatnya di hotel saja, mendampingi jamaah-jamaah yang sepuh-sepuh katanya. Hebat sampean. Ini contoh seperti itu saya bilang. Ya dia karena dia pertama dia udah haji ya. Memang fokus dia pelayanan. Sehingga dia gak mikirin ibadah dia. Yang bagaimana nih bapak-bapak yang sepuh-sepuh tahu waktu sholat, tahu bagaimana sholat. Karena kan juga sepuh gak tahu waktu Pak. Yang ngasih tahu waktu sholat zuhur, maghrib, isya itu kita. Kan nggak mungkin, nggak ada jamaah haji yang usianya 80 tahun pakai HP Pak, pakai alarm, nggak ada Pak. Alarmnya kita sebagai petugas, sebagai pembimbing begitu. Kita ingetin mereka semua, termasuk tata cara sholatnya. Pastikan tadi. Jadi saya bilang tadi mitigasi risiko. Tidak semua jamaah haji kita itu tahu tata cara sholat. Kita yang ngajarin sholat. Makanya mulialah Bapak Ibu sebagai pemimpin ibadah. Ya dibilang berat, tetapi kalau niatnya khidmah liduyufir rahman, insya Allah dimudahkan. Makanya teman saya yang, ya ini pengalaman saya. Teman-teman saya itu yang khidmahnya luar biasa. Kadang-kadang nalar saya nggak mungkin itu. Ini orang tenaganya kok kayak kuda gitu. Pagi ada, jam 7 ketemu mas saya nih. Nanti jam 12 ketemu ada lagi. Nanti jam 5 ada lagi. Sampai jam 12 malam, jam 2 pagi ada. Ini orang gak tidur apa ya? Dibilang sama saya, Pak Sektor, saya itu kalau melihat jamaah, tenaga saya malah ketika jamaah datang, saya itu tenaga saya tiba-tiba kuat gitu. Kuat. Ya? Nggak tahu makan apa dia, saya nggak tahu. Tapi yang saya sayangkan ya orang nggak pernah istirahat kayaknya gitu. Saya tanya, Pak, Bapak istirahat tidur saya itu di jalan. Gimana tuh di jalan? Bisa aja jalan. Dan teman saya yang beribadah juga sama seperti itu juga. Memang dia punya ada ilmunya. Kalau Bapak Ibu yang pernah belajar hipnoterapi ya, saya diajarin tuh bisa tidur 5 menit tapi serasa tidur 8 jam. Ada ilmunya. Ya, saya diajarin juga sama dia tuh, sama teman saya yang terapi. Memang dia punya keahlian itu. Bisa tidur 5 menit ya. Dia tinggal mengontrol otak saja gitu. Bisa gitu. Tapi serasa bangun ya, udah fresh itu. Itu yang dilakukan. Makanya dia sehat terus tuh, alhamdulillah. Teman saya sehat itu. Ya tentu juga dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala karena melayani tamunya Allah. Kemudian berikutnya tawaf. Tawaf. Berapa persen? 21,1%. Nih, Pak, kasus tawaf. Jamaah tidak tahu bilangan tawaf atau lupa bilangan tawaf. Dan tidak tahu dari mana tawaf itu dimulai. Contoh konkret. Ini fakta di lapangan. 2017. Saya waktu ke sektor 4 Madinah, kebetulan kami dapat tugas untuk mengawal, mengontrol jamaah yang melakukan tawaf di Masjidil Haram, di area Ka'bah. Kami adakan, kita persis satu sifat dari 5 orang. Saya didampingi juga teman-teman dari TNI Polri. Jadi ada satu sifat ada teman TNI Polri dampingi kita. Nah ketika itu, waktu itu kami melihat jamaah di area Maqaf itu linglung. Tahu linglung? Bolak-balik gini, bingung dia gitu. Ya udah, kan panas. Puasanya panas ya, sekitar jam 3-4 sore lah, habis asar. Kalau sih panas Pak. Ya udah, saya bilang sama teman saya, tolong tuh bapak-bapak itu yang linglung tarik ke sini, tarik. Kita pinggirkan ke area masjid supaya agak berteduh dulu, tidak panas. Tarik. Kita tarik. Setelah kita dekat, saya tanya, Pak, Bapak sudah tawaf belum? Pikir saya ini Bapak sudah paham tentang tawaf. Malah nanya, tawaf itu yang mana Pak? Ya Allah, tawaf yang mana? Bapak lihat itu depan Bapak, yang kotak kubus hitam. Iya, itu namanya Baitullah Ka'bah. Tempat tawaf. Bapak sudah belum tadi putar di situ? Oh sudah Pak. Berapa kali Pak? Saya lupa Pak. Lupa bilangan tawaf. Ya sudah. Emang Bapak mau kemana? Saya terpisah dengan teman-teman saya. Terpisah rombongan gitu kan, dia mungkin jamaah kan berkelompok tuh, ada yang 10, 20 gitu. Dia terpisah rombongan. Jadi dia linglung mencari temannya ketinggalan gitu loh. Ya malah udah sepuh juga kan? Ya udah, gak usah khawatir Pak. Nanti kita antar ke hotel. Tapi kita Pak sebagai petugas ya, feelingnya pokoknya orientasi petugas itu ibadah Pak. Bukan ibadah untuk kita maksudnya. Kita pastikan Bapak
belum selesai tawafnya, ayo kita dampingin gitu loh. Misalkan dia bilang, ya mungkin sudah saat kedua Pak, ya udah kita ambil patokan terdikit, ya timer terdikit lah. Dia mengatakan 2, ya udah berarti bersatu, ya udah dampingin tuh tawaf selesai. Dan dia nggak tahu juga Pak, ya kalau seandainya dia udah lupa bilangan tawaf, saya sangat yakin ditanya Bapak mulainya tawaf dari mana, sih yakin nggak bisa ya mati. Ya, mau dari apakah dari Hajar Aswad, apakah dari rukun Iroqi, rukun Syami, rukun Yami, yang penting bukan Hajar Jahanam aja gitu. Yes salah, yes salah. Jamaah itu nggak tahu Pak, dia nggak tahu. Padahal itu penting gitu loh. Penting di mana mulainya, di mana berakhirnya. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sebagai pembimbing ibadah, tolong itu diingatkan. Itulah bagian daripada memanage jamaah haji mulai dari nanti di embarkasi ketika di Madinah, misalnya di Madinah, ingatkan, jangan terus diingatkan terus. Bahkan nanti kita akan tawaf, ingatkan larangan ihram apa. Ketika tawaf itu apa yang dilakukan, dari mana mulainya, dan berakhirnya berapa rakaat putaran gitu. Setelah tawaf ngapain? Jangan setelah tawaf malah pulang gitu loh. Jangan setelah tawaf udah selesai pulang lah gitu. Itu kan jamaah nggak tahu juga. Jangan sampai kayak gitu ya. Prosesi itu karena jamaah antara teori dengan praktik gak semudah yang kita bayangkan. Kadang-kadang jamaah udah selesai tawaf, udah selesai, dianggap udah selesai ibadahnya gitu. Padahal masih ada tahapan berikutnya seperti sa'i. Kemudian tawaf wada. Tawaf wada kasusnya apa? Kasusnya begini. Ini kan kita bicara kasusnya. Tawaf wada itu ada jamaah sudah tawaf wada tapi ngulang tawaf wadanya dengan alasan nggak sah. Karena katanya dia dapat informasi dari gurunya, dari ustadznya, dari kiainya, kalau sudah tawaf wada maka jangan kembali ke hotel, harus segera meninggalkan hotel. Kan gitu Pak. Itu dia pahami. Jadi kalau seandainya dia kembali ke hotel berarti tawaf wadanya nggak sah. Itulah yang terjadi tahun 2024. Jadi 2024 ada kejadian. Ini fakta sih, bicara fakta ya. Waktu 2024 jamaah itu akan diberangkatkan pada pukul 8 pagi. Mau pulang nih Pak, mau pulang, berangkatkanlah dari Mekah menuju Bandara Jeddah. Informasi jam 8, sehingga jamaah karena jam 8 akan diberangkatkan, jamaah mengerti kan pagi Pak. Sekalian subuh di Masjidil Haram kan? Sekalian tawaf wada. Setelah itu, setelah dia tawaf wada, dia pulang. Kebetulan ada perubahan jadwal. Yang harusnya berangkat jam 8, berangkatnya menjadi jam 2 siang. Jamaah udah pulang nih, dapat kabar berubah jadwal. Nggak jadi jam 8, jam berapa? Jam 2 atau jam 3 lah gitu. Nah dia kan, waduh, saya udah di hotel berlama-lama, dia kan nggak salah kita wadanya. Akhirnya jam 10, jam 11 dia berangkat lagi ke Haram, melaksanakan tawaf wada yang kedua kali. Pas pulang, ya namanya Masjidil Haram kan pulang masih crowded Pak, nggak mudah gitu, butuh waktu. Pas dia tiba ke hotelnya, bisnya udah berangkat. Akhirnya udah kita evakuasi ke hotel, ke kantor Dakar. Saya tanya bapak emang kenapa ketinggalan? Dia ceritalah itu kronologinya. Dia udah tawaf wada, tapi karena merasa tidak sah, tidak yakin sah, karena ada informasi dari gurunya atau apanya, nggak boleh lagi. Kalau sudah pada kembali ke hotel, harus segera berangkat meninggalkan tempat. Nah, gitu. Ini pemahaman yang kaku, ya. Memang ada pendapat seperti itu, tapi tolong pembimbing ibadah yang bersertifikat yang kayak gitu-gitu amat lah. Kasihan jamaahnya, tetap sah lah. Lagi kan itu juga bukan keinginan jamaahnya juga kan, kita nggak tahu pesawat tiba-tiba berubah kan gitu. Nah, akhirnya kita susulkan lah ke bandara atau kita pindahkan ke perta berikutnya. Itu kejadian. Kemudian ibadah jamaah sakit ya, jamaah sakit tadi ya, pada wukuf lansia atau KKHI. Wukuf, nah, kalau wukuf ini permasalahannya waktu keberangkatan. Waktu keberangkatan jamaah yang antara gelombang rombongan yang satu dengan rombongan yang berikutnya kadang berbeda. Bahkan selisihnya ada yang sampai 4-5 jam, bahkan 8 jam. Pernah kejadian 2024 itu jam 3 pagi atau jam 5 pagi jamaah baru berangkatkan
dari hotel di Mekah menuju Arafah. Yang padahal target kita selambat-lambatnya jam 19 ya. Itu sudah berangkat dari hotel Mekah. Jam ya maghrib atau isya selambat-lambatnya udah berangkat. Kan jamaah diberangkatkan dari hotel di Mekah menuju Arafah pada tanggal berapa? Tanggal 8. Jam 6 pagi, jam 7 pagi diberangkatkan tuh jamaah itu. Jadi target kita tuh jam 19, jam 20 jamaah sudah berada di Arafah semua gitu targetnya. Tapi fakta di lapangannya sudah kejadian sampai jam 3 pagi ada. Itu jamaah loh, bukan petugas. Kalau petugas ada kayak kemarin 2024. Itu ada yang berangkatnya jam berapa itu? Pokoknya udah jam 9 pagi baru berangkat. Tanggal 9 Zulhijjah. Itu jam 9 pagi petugas baru berangkat ke Arafah gitu. Petugas ya. 2025 seperti itu. Lanjut. Nah, ini lewat aja lah. Nanti bisa dibaca. Nah, manajemen pembimbingan manasik haji mencakup aspek jasmani, mali, dan ruhani. Jasmani tadi istiqlal kesehatannya harus terpenuhi. Maliyah melunasi BPIH-nya terpenuhi. Ruhaninya menghilangkan sifat takabur, riya, emosional, menumbuhkan sikap tawadhu, santun atau tibul kalam, sabar, qanaah, dermawan, saling peduli, saling memahami. Ini tugas daripada pembimbing. Jangan sampai ada kejadian ketika nanti di Muzdalifah atau ketika di Mina atau ketika di Arafah karena persoalan makan terlambat keluarlah kata-kata kotor dari jamaah. Jangan sampai Pak ya, eman-eman ibadahnya karena terlambat makanan keluar kata serapah. Itu semua hewan yang ada di kebun binatang disebutin semuanya. Jangan sampai Pak. Itu tugas Bapak sebagai pembimbing ibadah. Tolong kontrol emosi mereka ya. Ya bukan hanya ketika akan di Arafah saja, setelah itu juga dijaga ya untuk menjaga mabrur hajinya. Oke, lanjutnya. Nah, ini manajemen pembimbingan manasik di Arab Saudi mulai dari Madinah. Gelombang pertama. Kita bicara gelombang pertama dulu ya. Karena jamaah semuanya kan gelombang pertama. Di Madinah yang perlu di-manage terkait dengan sholat arba'in. Walaupun ini tolong dipahami ya, sholat arba'in itu bukan sholat fardu, sholat sunnah. Sunnahnya pun juga tidak termasuk sunnah mu'akkadah, hanya sunnah saja. Itu kan ada ikhtilaf ulama. Jangan sampai jamaah menganggap arba'in itu hal yang wajib, yang mempengaruhi sah tidaknya ibadah haji. Tolong Pak, ini kasus tiap tahun saya amati, saya rasakan, saya lihat, saya temukan. Ada jamaah dari Mekah menuju Madinah menggunakan kereta api cepat. Tujuannya apa? Supaya dapat arba'in. 2024. Padahal saya katakan Mekah udah buat edaran kepada seluruh pembimbing ibadah kloter, kepada seluruh kloter sektor, berikan himbauan tidak ada jamaah yang berangkat dari Mekah menuju Madinah dengan menggunakan transport roda kereta api. Semuanya harus berangkat dengan rombongannya. Ternyata ada laporan. Yang terakhir yang paling besar itu ada 20 orang udah beli tiket dari JKS Jawa Barat, beli tiket kereta api cepat dari Mekah ke Madinah. Untung saya cegah karena kasektornya waktu itu lapor pada saya, kasektor nggak bisa menangani, melarang nggak bisa. Ya udah panggil ke Dakar. Saya panggil ke Dakar, saya sidang tuh, rapat, saya tanyain. Di situ ada ya koordinatornya, ada kiai juga, petugas sekolah. Saya tanya, apa Pak alasan Bapak membeli tiket untuk menuju ke Madinah? Apa jawabannya? Saya ingin melaksanakan arba'in karena saya dapat wasiat dari ajengan saya. Ajengan itu kan di Jawa Barat kiai lah ya. Ajengan saya, kalau kamu nanti pergi haji jangan sampai tidak melaksanakan arba'in. Jadi kesan itu wajib kan? Jangan sampai tidak melaksanakan sholat itu yang tertanam dalam pikirannya itu, sehingga takut biasa atau gimana memaksakan diri arba'in. Terus saya bilang, Pak,
Bapak itu harus mikir kebersamaan, kekompakan. Bapak ini hanya 20 orang. Bapak punya uang, bisa beli tiket 250 real. Kalau seandainya 330 orang yang lain mereka punya uang seperti Bapak dan ditawarin naik kereta api cepat, saya sangat yakin mereka pun akan mau naik kereta cepat. Betul nggak Pak? Pertanyaan saya, kalau seandainya jamaah seperti Bapak ini bubar haji Pak, semuanya masing-masing punya keinginan masing-masing, kan gitu? Di mana kebersamaan? Di mana kekompakan? Di mana negara? Gitu. Bapak berangkat haji, tiket pesawat kan pesenkan. Bapak tinggal di Mekah, hotel kami yang carikan hotelnya. Ka'bah berangkat dari hotel menuju Masjidil Haram, bisnya kami carikan semuanya. Semuanya negara yang ngatur semuanya. Itu menunjukkan negara hadir untuk melindungi, menjaga kebersamaan. Berangkat bareng, pulang bareng, kan gitu hasilnya. Lalu ini kok Bapak egois, mau berangkat duluan, meninggalkan rombongan, dan Bapak tidak mau paspor. Yakin Pak, mereka yang akan berangkat dari Makkah ke Madinah dengan kereta itu gak pakai paspor, itu melanggar Pak. Saya bilang, kalau mohon maaf Pak, kita tidak berpikir negatif. Kalau qadarullah Bapak musibah, tiba-tiba Bapak bisnya kecelakaan, keretanya kecelakaan, Bapak tuh gak ada yang ngurus Pak. Bapak akan ditinggalkan jenazah Bapak karena Bapak gak punya paspor, gak ada surat jalan, gak ada yang tanggung jawab Pak. Syarikat akan lepas loh. Syarikat akan lepas Pak, karena dia gak berizin. Kan tadi kita ada pelajari itu, semuanya harus dikoordinasikan dengan pemerintah Arab Saudi atau dengan syarikahnya. Kalau berangkatnya tanpa izin syarikah, itu tidak, syarikah akan lepas tangan gitu. Ini di luar kami gitu. Nah itu yang bahaya gitu. Akhirnya saya bilang Pak, arba'in itu bukan hal yang wajib. Untuk mendapatkan arba'in masih banyak ibadah yang lain selain arba'in. Kalau ingin mendapatkan pahalanya banyak seperti arba'in. Boleh jadi dengan kebersamaan Bapak, kemudian membantu yang lainnya, itu menjadi pahala yang setara bahkan melebihi setara dengan pahala arba'in. Itu saya bilang seperti itu. Kasihan Pak yang lainnya Pak, kalau mereka juga punya uang akan seperti Bapak. Tapi kan nanti akan berantakan semuanya ini. Gunakan kereta api, nah, kan akan seperti itu. Itu yang saya sampaikan pada mereka. Nanti mereka, terus gimana Pak tiketnya? Ya udah, tiketnya kalau bisa dikembalikan, kembalikan. Kalau enggak sudah lah. Itu sebagai amal Bapak sudah niat untuk melaksanakan arba'in. Itu aja, selesai akhirnya. 2025 ada lagi Pak kejadiannya. Gitu lagi. Masya Allah, tiap tahun ada Pak. Makanya ini repot ini, dramatis. Dan mereka semuanya menggunakan kereta api nggak punya paspor Pak. Paspornya kan disarikan semua. Artinya kalau mereka mau menggunakan kereta api, koordinasi dengan syarikah. Syarikah nanti yang fasilitasi, tapi tadi bayarnya dengan masa nusuk. Itu nanti khawatirnya ada beban lagi masalahnya. Karena sekarang semua pembayaran menerima masa nusuk. Misalkan 350 kloter, 30 orang nih, satu kloter. Mereka mau menggerakkan cepat, ya koordinasi dengan syarikah. Nanti syarikah yang belikan, yang fasilitasi, bayarnya nanti syarikah masa nusuk gitu. Nanti akan ada tambahan biaya lagi tentunya seperti itu. Jadi terkait arba'in kalau diperhatikan. Nah, ziarah Raudhah ini yang baru, kebijakan yang baru yang sejak tahun 2022. Ini yang pentingnya pembimbing ibadah haji bersertifikat dan update ilmunya. Karena kebijakan masuk Raudhah sekarang dengan dulu di 10 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu berbeda. Kalau dulu masuk Raudhah gampang. Makanya kalau Ustadz Kiai yang hajinya tahun 80-70an ditanya tentang bagaimana prosedur masuk Raudhah, jawabannya akan beda dengan petugas yang pernah bertugas tahun 2023, 2024, 2025. Kalau kiai-kiai dulu yang petugas tahun 80-an, 70-an ditanya masuk Raudhah gimana? Kata kiainya, kalau kamu masuk Raudhah, nanti kamu tunggu aja tuh di dekat pintu Masjid Nabawi atau dekat makam Nabi. Nanti ketika hordengnya dibuka, saat itu dibuka, masuk aja. Kalau bisa jam 3 pagi di sana kan gitu. Itu cara dulu, ya kan? Ketika saat itu dibuka, dulu kita berebutan gitu. Dulu. Sekarang bisa nggak? Nggak ada, nggak bisa. Nunggu sampai jam 12 malam juga kalau nggak dapat tasnya kagak bisa. Karena sekarang masuk ke Raudhah harus pakai tas Raudhah.
Itu walaupun kalau kita buka kitab fikih, apakah ada syarat masuk raudhah pakai tasrih? Kan nggak ada. Dalam kitab fikih syurutu dukhul at-tasrih ada nggak? Nggak ada, gitu loh. Ini kan kebijakan pemerintah Arab Saudi untuk menertibkan, jangan sampai berdesak-desakan. Itu aja yang sudah diatur sedemikian rupa dengan kapasitas raudhah. Itu kadang-kadang juga masih ada negara-negara lain yang kita di surat di Sandung juga kan juga ada itu. Padahal itu kan dihitung dengan adanya tasrih itu kan ingin mengukur. Katakanlah raudhah itu menampung 1000 misalkan atau 500 orang gitu. Ya itu persif, masuk dulu nanti keluar, masuk keluar. Itu kan dibatasi. Katakan ada 10 menit, 5 menit, nah itu keluar. Itu dalam rangka untuk menentukan. Kalau dulu kan Pak nggak nyaman. Kita lagi sholat itu kok dorong, kalau kita kepijat kan gitu dulu Pak. Ngalamin nggak Pak sebelum ada tasrih? Kalau sekarang agak nyaman gitu, kita sholat nyaman lah. Bahkan sekarang kalau saya ketahuan ada yang nyerobot, itu askar marah itu, suruh keluar itu. Kalau kita nyerobot ketahuan, suruh keluar. Kita temukan kan gitu, ada orang Turki, Mesir nyerobot ketahuan, suruh keluar Pak. Kemarin di 2005 saya makamati gitu. Kalau dia mengambil cara yang tidak benar, akan ketahuan, udah disuruh keluar. Kau boleh ikut sekarang tuh. Dan berlaku sekali setahun. Ya? Berlaku sekali setahun. Enggak. Jadi gini Pak, masuk raudhah pertama untuk jamaah haji kita difasilitasi oleh Dakar Madinah. Kita ini ketika jamaah tiba di Madinah, kita udah tahu nih kloter ini 350. Kita input nih data mereka untuk mereka masuk raudhah. Dan nanti ada jamaah kalau seandainya punya aplikasi nusuk gitu, itu bisa tuh. Jadi bisa masuk lagi, bisa 2 kali. Bahkan kalau rajin ke sana ke area raudhah itu ada jam-jam ketika dibuka bisa input lagi. Gitu. Fast track tadi itu, ya. Hah? Bukan teori, betul, fakta juga. Tergantung amalnya, Bu. Ada yang bisa saya juga ada teman-teman kami yang di Dakar tuh bisa Pak gitu kan, bisa gitu kan. Walaupun saya karena mungkin crowded ya nggak bisa, tapi banyak teman-teman yang bisa. Dan masuk jamaah juga, saya ngumpulkan para beribadah juga ada yang bisa seperti itu. Nah iya, ada yang 3 kali juga ada gitu sampai 3 kali. Kebijakannya clear di Ustaz ya. Waktu tinggal 10 menit. Slide-nya masih ada 30 slide. Aduh, waktunya kurang banyak ini Pak. Saya bisa panjang bisa. Oke, tasrih raudhah itu ya, perhatikan. Jadi intinya begini, kasih tahu kepada jamaah haji kalau ingin masuk raudhah harus menggunakan tasrih. Caranya bagaimana? Caranya lapor kepada ketua kloter. Ketua kloter atau pembimbing ibadah kloter nanti lapor ke bimbingan ibadah yang ada di Dakar Madinah. Nanti Dakar Madinah akan menginput real jamaah yang bertiba di Madinah, nanti akan diinformasikan 2 hari kemudian untuk masuk raudhah secara kolektif bersama-sama. Di luar cara kolektif yang difasilitasi oleh Dakar Madinah, jamaah bisa mandiri dengan menggunakan nusuk tadi. Itu bisa 2 kali 3 kali Pak. Itu. Bahkan ada yang ini saya tidak ngajarin ya, tapi jadi ikut ada yang nakal juga. Jamaah udah pernah masuk raudhah, dia nyilep nyaku lagi karena tahu caranya dia itu nyelip lagi itu, padahal dia udah berkali-kali udah masuk kan, petugas tahu Bapak kita ingetin Pak jangan gitulah Pak, kan gua sudah tutup 3 kali 5 kali masuk gitu loh kan, dia sudah sekali yang kolektif ya, karena dia tahu ini ikut aja masuk lagi kan, petugas udah hafal dia lagi 5 kali kita ingetin Pak udah Pak, yang lain kasih yang lain gitu, ada kayak gitu, tapi jangan ikutin ya, jangan ikut-ikutan lah. Ini pelakunya. Kasih yang lain gitu, kesian. Ini pelakunya. Ziarah Jabal Uhud. Nah, ziarah Jabal Uhud ini termasuk juga ini difasilitasi oleh syarikah atau dulu majmu'ah. Ya, jadi yang mengatur jadwal itu nanti majmu'ah atau syarikah. Syarikah majmu'ah akan tanya kepada ketua kloter, kapan Bapak siap untuk melaksanakan ziarah? Itu diatur oleh syarikah atau majmu'ah. Persiapan miqat di Bir Ali. Nih, manajemen di manage ketika jamaah akan berangkat ke miqat di Bir Ali, tolong ingatkan larangan-larangan ihramnya. Nanti di Bir Ali ngapain di sana? Ya, saya tidak maksa sholat di sana.
Nanti ketika setelah mikot direct berangkat ke Mekah, apa yang harus dilakukan? Tentu melaksanakan umrah wajib. Ingatkan jamaah itu. Ingatkan lagi larangan nanti ketika umrah wajib apa larangannya. Tahapan-tahapan umrah apa saja. Boleh tawaf, sa'i, tahallul. Ingatkan. Mekah, rangkaian umrah wajib tadi, umrah sunnah, salat di Masjidil Haram, ziarah di Mekah, larangan ihram, niat ihram, pembayaran dam, ya, tawaf wada. Ini rangkaian ibadah nanti selama pembimbingan yang harus dilakukan selama di Mekah. Al-Muzda nanti tarwiyah, niat ihram haji, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, murur di Muzdalifah. Murur itu gini Pak, murur jamaah haji ketika mereka telah wukuf di padang Arafah, mereka tidak mabit di Muzdalifah. Dari Arafah langsung ke Mina. Siapa mereka yang masuk skema murur Muzdalifah? Mereka yang pertama resiko tinggi, lansia, disabilitas, dan pendamping. Itu mereka. Berapa jumlahnya? Tahun 2023-2024 kita batasi maksimal 25%. Ya, karena apa? Karena keterbatasan bis transportasinya. Gitu, kita batasin. Hanya Kalau tarwiyah kan tidak difasilitasi Ustaz. Ya? Tarwiyah kan nggak pernah difasilitasi. Ya, tarwiyah memang tidak kita fasilitasi. Karena apa? Karena memang itu berisiko juga dengan kondisi panas. Ya, jadi kita nggak fasilitasi. Ya. Kemudian Tanazul Mina. Tanazul Mina jamaah haji setelah mereka melontar Jumrah Aqobah, mereka langsung menuju hotel terdekat yang di arah Sisa atau Rodoh. Mereka nggak lagi balik ke tenda Mina karena jauh, 2 kilo, 7 kilo bahkan, ya. Jadi mereka setelah melontar Jumrah Aqobah langsung ke hotel yang ada di area Mina, Sisa atau Rodoh. Itu Tanazul Mina. Melontar Jumrah Aqobah tahun awal, melontar Jumrah pada tasyrik, nafar awal, nafar tsani, tawaf sa'i. Ini panjang tapi waktu sangat terbatas. Tapi yang terakhir dari saya ingin memberikan penjelasan begini. Pembimbing ibadah itu harus punya kompetensi lebih baik penguasaan doanya dibandingkan dengan jamaahnya. Contoh yang kecil, Bapak Ibu, ketika nanti tiba di Mekah, bimbing jamaah haji tata cara doa masuk Mekah. Apa doanya? Allahumma hadza haramuka wa amuka faharim lahmi wa dami wa sya'ri wa bashari wa jasadi alanna wa aminni min adabik yawma tab'atu ibadat waj'alni min awliyaika wa ahli ta'atika. Itu masuk kota Mekah. Madinah, ajarkan setelah baca sholawat, bimbing baca sholawat, ajarkan Bapak Ibu sekalian, kita sekarang berada di kota Rasulullah, kita baca doa masuk kota Madinah. Allahumma hadza haramu rasuli faj'alhu liqaita minan nar wa amanan minal adab wa su'lisa. Terus masuk Muzdalifah, Arafah, nanti juga di Mina. Bapak Ibu harus baca, pimpin doanya itu harus mantap, ya. Syukur-syukur hafal, jangan sampai pembimbing ibadah kalah dengan jamaahnya, akan menurunkan muruah Bapak Ibu. Itu yang saya tidak ingin, ya. Masa mimpin baca tawaf aja nggak tahu, baca niat ihram nggak tahu, bahkan doa safar nggak tahu. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inni as'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alayya safari hadza wa atbi'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'i safar wa ka'abatil mandar wa su'il qalb fil mali wal ahli wal waladi. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzilla aw adima aw udzama aw ajhala aw yujhala alayya. Hafal semuanya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Pak Kiai Khalil Rahman. Kita beri aplaus dulu kepada beliau. Selanjutnya Bapak Ibu, saya coba mengambil intisari apa yang dipaparkan oleh beliau. Yang pertama tentu yang namanya pembimbing ya, itu adalah harus menguasai ilmunya, betul kan?
dari berbagai aspek fikih ya, terutama itu yang pertama yang tadi disampaikan. Kedua, tentu yang perlu Bapak Ibu kuasai adalah terkait dengan etika atau akhlak kita ketika mengguiden jamaah ketika di tanah Mekah nanti ya. Yang selanjutnya adalah setelah kita mempunyai sifat-sifat yang sabar tadi, tentu sabar itu karena berhadapan dengan jamaah-jamaah yang tentunya di situ ada dikatakan lansia, disabilitas dan sebagainya, itu kan perlu sabar. Di samping sabar juga harus komunikatif dengan mereka, karena bahasa kita itu tidak bisa dipahami. Bapak kalian tadi yang disampaikan Pak Kiai, ketemu jamaah yang macam-macam di apa tadi itu namanya, dipanggil gak nyaut-nyaut kan, itu harus sabar Pak, gak bisa dikaplok jamaah begitu aja kan, gak bisa. Nah yang selanjutnya adalah juga bertanggung jawab untuk kemaslahatan atau menghantar jamaah kepada haji yang mabrur dan mabrurah. Untuk itu yang perlu dianalisis daripada pembinaan haji ini adalah sudah tertera di dalam apa tadi, ingat gak pasal atau undang-undang nomor 32. Insya Allah ya. Di samping itu juga harus manajemen resiko, memitigasi terutama kepada jamaah-jamaah yang memang lansia usia 60 ke atas, kedua disabilitas dan seterusnya. Oleh karena itu juga Bapak Ibu di samping harus menghantarkan tadi ya, sudah disampaikan luar biasa oleh Pak Kiai, orang-orang yang misalnya ilmunya ya kalau dari lulusan UN sih insya Allah ya, tapi yang tadi tuh yang mu'alaf dan sebagainya itu kan perlunya kita menguasai ilmunya yang lebih mantap ya. Insya Allah para peserta yang kurang lebih 100 berapa ini? 120 ya, mudah-mudahan menjadi pembimbing yang bersertifikatnya, tidak hanya bersertifikat ya Pak Kiai, tetapi mumpuni dalam segala halnya, menguasai ilmunya secara komprehensif dan detail sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kiai ya. Demikian Bapak Ibu, yang selanjutnya adalah marilah kita Q&A ya. Tanya jawab gak? Ada ya? Saya minta 3 dulu lah. Tiap ini kan ada ininya nih. 1, 2, 3. Tapi harus ada emak-emak ini. Jangan bapak semua. Biar adil. Ada ibu gak? Bapak aja biarin. Baik. Yang sebelah kiri dulu Pak, siapa? Pak Isnadi, silakan. Ya, silakan Pak, langsung Pak ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Kiai Khairul Rahman yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Kasih aplaus dulu, tepuk tangan untuk Pak Kiai kita. Pak Kiai tidak banyak yang saya tanyakan. Ini kelihatan tiap tahun setelah saya simak dari cerita yang nyata dari Pak Kiai Khairul Rahman itu banyak masalah sekali di Mekah tadi Madinah pelaksanaan haji ini. Oleh karena itu saya harapan dari kami sebagai peserta sertifikasi, cobalah ke depan lebih ditingkatkan lagi, dirubah lagi manajemennya supaya permasalahan yang ada di Mekah Madinah itu semakin sedikit, bukan banyak ya. Baik itu yang meninggalnya, yang kesarnya ataupun yang lainnya. Mohon diperbaiki dan mudah-mudahan dengan adanya sertifikasi ini kita bisa dapat ilmu dan kita harus berubah di sana, harus betul-betul kita menjaga jamaahnya. Mohon ada pencerahan buat kami ke depannya. Kami setelah menerima sertifikat dari hasil pelatihan ini, apakah kami nanti ada kesempatan untuk menjadi petugas pembimbing haji? Mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua mana nih? Ya, udah Bapak itu siapa namanya tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Kiai Haji Dr. Khalilur Rahman. Sekali lagi saya minta kita aplaus untuk beliau. Luar biasa ya, sangat teknis dan sangat lengkap. Pertanyaan saya Kiai, ini kan kami sudah ikut sertifikasi, kemudian dikatakan bahwa pembimbing haji itu adalah ujung tombak. Ya, garda terdepan. Iya, garda terdepan, bahkan disebut sebagai anak tunggal dari Ya, Kementerian Haji dan Umroh.
sebetulnya mau nanya sama Pak Dirjen waktu pembukaan, tapi tidak ada sesi tanya jawab. Ada informasi atau kebijakan baru bahwa para kiai, pembimbing-pembimbing haji yang memiliki nomor porsi masuk tahun ini, tahun 2026, ternyata ketika akan melunasi terblokir karena terbentur dengan kebijakan keberangkatan berikutnya adalah setelah 18 tahun. Dan mungkin sama-sama kita tahu kalau di KBIHU para kiainya itu mendaftar tiap tahun supaya mendampingi jamaahnya berangkat, kan begitu. Nah, saya kira ketika muncul kebijakan ini dan yang berkembang di forum KBIHU pun, para kiai itu mengekspresikan rasa kebingungannya begitu. Bukan apa-apa, karena kalau mereka nggak berangkat, siapa yang bimbingnya, kan begitu. Siap. Karena kalau para kiai kan niatnya itu betul-betul lillahi ta'ala, kecuali yang enggak, kan gitu. Kan ada juga, bener nggak? Ya, ada juga, tadi kan kata Pak Kiai ada, itu saya ngikutin Pak Kiai aja. Tapi kebanyakan kan lillahi ta'ala, betul? Ya, nah makanya saya minta barangkali ada informasi mengenai perkembangan ini, di samping juga pelimpahan yang sampai saat ini masih belum dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, siapa itu? Mana ini? Di belakang. Minggunya nggak ada. Ini yang ini nih. Tadi udah dulu. Bentar Pak ya. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Langsung aja Ustaz ya. Ada 2 pertanyaan. Saya ingin tahu. Kelompok saya Muhammad Khidir dari kelompok 3. Yang ingin saya mau tanyakan Islam 4 Akhwat. Yang pertama adalah tadi dari kebijakan yang Pak Kiai Khalil sampaikan tadi. Kebetulan juga saya memang basic di Mutawif dulu cukup lama. Pertanyaan saya adalah kenapa pemerintah Indonesia terkesan selalu mengalah dengan seluruh kebijakan Arab Saudi. Contoh tadi ya, tasrih raudhah dijual belikan, kemudian ada lagi masalah tenda sempit, overkapasitas, makanan kurang. Oke, pemerintah Arab Saudi selalu setiap tahun ada kebijakan baru. Indonesia seakan-akan nerimo saja. Ketika terjadi human error, legowo terus. Ketika ada human error, kesalahan dari mereka, itu kencang banget mereka bela diri. Tapi ketika kesalahan dari pihak jamaah Indonesia, mohon maaf kadang-kadang di-push terus pemerintah kita. Nah, pertanyaannya kenapa pemerintah terkesan, pada kutip ya, selalu mengalah Ustaz. Selama ini ya, kayak kan kita nggak punya power gitu di pemerintah Arab Saudi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, 3 dulu Pak ya. Ya, 3 dulu karena ini waktunya beliau saya yakin karena ada keperluan lain. Silakan Pak Kiai dijawab dulu. Yang pertama tadi terkait dengan pertanyaan pertama, kesempatan di antara kita yang sudah jadi pembimbing, apakah bisa itu? Silakan. Baik, terima kasih atas respon dan pertanyaannya yang sangat bagus saya kira. Yang pertama, untuk peluang Bapak Ibu menjadi petugas itu sangat terbuka lebar. Karena persyaratan untuk menjadi petugas, khususnya formasi pembimbing ibadah, kan Bapak Ibu sudah melalui tahapan sertifikasi. Jadi Bapak Ibu sudah bisa daftar untuk menjadi pembimbing ibadah haji. Karena kan Bapak Ibu punya sertifikat. Karena syarat untuk menjadi pembimbing ibadah itu harus punya sertifikat pembimbing ibadah. Nah ini kan Bapak sudah melakukan ini. Jadi tahun depan atau tahun ini, tahun 2026, Bapak Ibu bisa melakukan pendampingan baik di PPIHK ataupun di perjalanan umroh, termasuk juga untuk mendirikan KBIHU. Karena di dalam peraturan Menteri Haji dan Umrah yang kita draft, salah satu syarat untuk mendirikan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh itu adalah harus punya pembimbing yang bersertifikat minimal 2 orang. Minimal 2 orang. Dulu 1 orang. Kenapa 2 orang? Karena sekarang pembimbing ibadah sudah banyak
Data yang kami punya itu sudah ada 16.000 pembimbing ibadah. Hanya dari 16.000 itu kita tidak tahu berapa yang masih hidup atau telah tiada. Itu kita nggak tahu, nanti kita akan upgrading, kita akan registrasi berapa yang masih aktif, berapa yang tidak. Jadi untuk peluang masih bisa Pak, ya ada untuk tahun 2026. Nah, menyambung dengan yang masalah kekhawatiran tentang porsi pembimbing ibadah, karena dibatasi kebijakan bisa berangkat kalau sudah 18 tahun gitu. Kemarin kita rapat dengan Pak Dirjen, dengan para direktur, memikirkan masalah ini Pak. Solusinya yang pertama adalah kita berupaya agar kuota pembimbing ibadah haji yang diberikan oleh Kementerian Haji yang Umroh yang jumlahnya 685 itu bisa dimaksimalkan. Jangan sampai tidak terserap. Artinya kalau benar-benar kuota itu dimaksimalkan, insya Allah jamaah masih punya pembimbing. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Dirjen kemarin menyampaikan akan coba melakukan terobosan. Ya, misalkan terkait dengan bagaimana jamaah yang jamaah atau pembimbing ibadah haji yang belum 18 tahun tapi dia punya porsi jamaah untuk berangkat. Karena kan para kiai-kiai KBHU ini kan dia sudah daftar beberapa tahun yang lalu menggunakan kuota jamaah, walaupun dalam prakteknya dia bukan jamaah tapi melakukan pembimbingan kepada jamaahnya. Nah, kita akan melakukan beberapa skema-skema, ya di antaranya itu adalah membuat keputusan menteri. Nah, gitu Pak. Itu yang sudah dipikirkan Pak Dirjen. Mudah-mudahan itu ada solusi terbaiknya supaya itu yang sudah daftar para kiai-kiai itu bisa diakomodir dengan adanya keputusan menteri yang akan nanti didiskusikan. Sepanjang itu tidak bertentangan, tentu kita akan berkonsultasi dengan biro hukum. Sepanjang itu tidak bertentangan, maka itu bisa aja kita buat. Itu kemarin menjadi diskusi Pak Dirjen dengan kami, dengan para direktur juga, untuk mencari solusi bagi kiai-kiai yang punya kuota jamaah haji untuk bisa berangkat di tahun 2026 karena terbatas dengan kebijakan 18 tahun. Kemudian berikutnya untuk pelimpahan nanti kita akan buka tahap kedua Pak. Ini kan baru tahap pertama nih. Kita fokus yang tahap pertama yang haji reguler dulu, nanti yang pelimpahan porsi kemudian penggabungan mahram itu nanti kita masuk fase yang kedua yang awal Januari sampai tanggal 8 atau 9 Januari 2026 akan ada nanti waktunya Pak. Kemudian berikutnya masalah kenapa pemerintah Indonesia kok selalu mengalah dengan pemerintah Arab Saudi? Karena kita di posisi yang lemah Pak. Walaupun posisi yang lemah itu bukan berarti tidak ada negosiasi, tetap ada negosiasi juga. Karena kalau seandainya kita terlalu keras kepada Arab Saudi, nanti nggak dikasih kuota gimana? Nggak diizinkan berangkat haji gimana Pak? Nah nanti kan pemerintah yang didemo masyarakat gitu loh. Ini yang perlu kita hati-hati. Jadi kita tuh mainnya ya main diplomasi Pak, pelan-pelan gitu loh. Ibaratnya bagaimana kita itu mancing atau menggeruk air, ikannya dapat tapi airnya keruh gitu loh. Nah, jadi kita pakai strategi. Di antaranya apa? Kontrak. Strategi dengan kontrak kita buat. Kontraknya kita upayakan yang menguntungkan kita. Contoh misalkan di dalam pengadaan 2026 besok kita minta syarikat harus menyediakan petugas-petugas dari warga negara Indonesia ketika di Mina ataupun di Arafah. Itu kontrak kita buat gitu. Kalau dulu kan belum ada kayak gitu Pak. Jadi mereka seenaknya aja, ya ada yang ngambil orang Indonesia, orang Arab gitu. Sekarang kita minta dalam kontrak layanan masail maka petugas-petugasnya harus dari Indonesia. Satu itu. Kedua, tentang masalah kartu nusuk, kita minta syarikah wajib memberikan kartu nusuk di embarkasi, jangan diberikan ke di Mekah, di Saudi. Kita minta untuk membagi kartu nusuk karena 2023, 4 dan 25 itu kacau di sana, kita minta pembagiannya di tanah air. Nah itu yang kita negosiasi pada sana Pak gitu. Dan masih ada beberapa bumbu catering. Nah, selama ini kan bumbunya kan dari Saudi, dari Thailand, dari Bangladesh, dari Pakistan, dari India. Sekarang kita masukkan dalam kontrak catering harus beli bumbu dari Indonesia. Jadi mau tidak mau penguasa Saudi ya harus beli ke kita gitu loh. Ini kan diantara mulai kita dalam tanda kutip tidak ngalah gitu loh, tidak mau diatur. Kita yang buat atur kontraknya Pak, karena kita punya uang Pak gitu.
kita punya uang gitu. Termasuk juga nanti paket-paket layanan yang lainnya itu kita kondisikan kontraknya itu yang menguntungkan kita. Nah, itu yang beberapa trik strategi yang kita lakukan agar kesannya kita itu tidak selalu mengalah. Tapi kita juga nggak bisa terlalu keras. Kita harus hati-hati juga. Khawatir nanti tahun 2027 kita malah dikurangi kuotanya atau bahkan tidak mendapatkan kuota jamaah haji, akan menambah antrian panjang jamaah haji kita yang tidak bisa berangkat. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, menarik sekali ya. Kita kasih atas kepada. Baik, sesuai dengan ini 3 orang lagi. Jadi saya minta, tapi ibu-ibu nih, Ya, ibu nih, ibu. diem baik. Ya ibu, silakan bu. Di tengah siapa? Di belakang, maaf bu yang ada bu. Belakang, kasihan dari tadi udah ngacung dulu. Ini dulu. Ayo. Ini ibu dulu. Pak sabar pak ya. Kita malah ini pak. Ini the power of mama, repot ini urusannya. Terima kasih Pak, karena kan saya Sri Sabahatun dari kelompok Sri Sabahatun dari Ibu Sri. dari kelompok 1. Saya nanyakan dari kemarin disampaikan kalau masa kita 4 tahun. Umpamanya kita daftar tahun depan. Itu berapa kali lagi kita boleh maksimal mendaftar? Apakah tiap tahun boleh atau per berapa tahun sekali? Atau nunggu 18 tahun lagi atau gimana? Itu kita butuh pendapat tentang itu. Kemudian yang kedua, kemudian terkait dengan umpamanya boleh nanya Pak untuk keberangkatan pesawat yang Saudi Arabia sama Garuda, kenapa itu nggak bisa ditambah dengan umpamanya kata airline, Emirates atau gimana Pak, sehingga mungkin masa jemaahnya lebih cepat, nggak harus 40 hari. Dan untuk sekarang untuk tahun ini kira-kira berapa hari jemaahnya berada di Arab Saudi, di Mekah maupun di Madinah. Kemudian yang ketiga, ekosistem haji. Saya sendiri bergerak di bidang ekspor impor. Kemarin kita waktu itu Direktur Pelayanan Haji kan Pak Subhan. Waktu itu kita FGD bagaimana produk Indonesia banyak di Arab Saudi. Tetapi ternyata tahun 2023 itu banyak kejadian kami kecewa. Kami banyak ekspor ke Saudi tapi ternyata barang nggak dibeli oleh pihak catering. Nah, bagaimana untuk solusi tahun depan dan mungkin tahun ini untuk bagian produk Indonesia lebih banyak ke sana. Terima kasih. Baik, terima Apakah kasih. di BPKH nangani atau di Kemenhas? Karena kita kan nggak tahu terus terbaru Pak. Iya, iya. Baik. Pak, siapa tadi? Ini kelompok 2 nggak ada. Udah ya? Ini kelompok 3 ya? Hah? 6. Iya. Nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Setiawan dari kelompok 6, pengelola evaluator Ibu Hajah Nurul Khairiyah. Semoga Bapak Kiai Khalilur Rahman sehat selalu. Bapak, yang mau saya tanyakan, dari dulu ada ini berat pertanyaan. Kenapa pemerintah Indonesia tidak memfasilitasi tarwiyah? Padahal saya lihat jamaah yang tarwiyah itu mereka lebih ringan, jadi barang-barang bisa ke Mina dulu disimpan lalu dia bisa taruh. Begitu Pak. Kedua, memang sunnah Rasul juga tarwiyah. Sekian Pak yang bisa saya tanyakan. Baik, terima kasih. Bagaimana dengan tarwiyah ya? Ada lagi? Yang di tengah ini kelompok berapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ahmad Farhan, kelompok 2. Yang ingin saya tanyakan untuk pendamping jamaah yang sudah lansia. Kalau di masa Jepang, Kemenak waktu itu anak bisa mendampingi orang tua kalau dia sudah daftar haji, walaupun dia masa tunggunya masih lama dan orang tuanya berangkat dalam waktu yang dekat, anak bisa mendampingi. Kalau untuk kebijakan sekarang bagaimana Pak Kiai? Ini yang ingin saya tanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Kiai, dielaborasi dari ketiga. Baik, terima kasih. Yang pertama tentang masa tunggu. Masa tunggu diatur di dalam undang-undang itu
tahun setelah dia haji terakhir baru bisa daftar lagi. Kalau nggak itu tertera sistem. Kenapa 18 tahun? Karena jumlah antrian jamaah haji kita itu panjang sekali, seperti di Bantaeng sampai 47 tahun. Sehingga skema pembagian kuota sekarang, kebijakan sekarang adalah bukan berdasarkan penduduk muslim, tapi berdasarkan waiting list ya. Kemarin mungkin Pak Dirjen sudah menyampaikan. Untuk petugas kita Pak. Petugas. Iya. Apakah kita bisa daftar tiap tahun atau gimana kita? Untuk petugas. Kalau petugas itu tergantung kebijakan dari masing-masing kanwil. Kalau daftar di kanwil, kalau di pusat tidak ada Bu. Kalau di pusat tidak ada batasan. Tapi kalau untuk kanwil ada, masing-masing kanwil beda kebijakannya. Untuk petugas kloter misalkan, itu ada yang kebijakannya 3 tahun atau 4 tahun baru bisa daftar lagi. Kalau di pusat setahu saya tidak ada batasannya. Sepanjang dia memenuhi persyaratan itu bisa. Gitu. Kemudian terkait dengan keberangkatan ke Saudi, kenapa kok jumlah pesawatnya nggak ditambah lagi gitu Bu ya? Jadi begini Bu, kita itu menyewa pesawat pertama mempertimbangkan jumlah jamaah yang diangkut satu. Kedua, maskapai yang kita kontrak harus memenuhi persyaratan standar yang kita buat. Kami di Kementerian itu ada standar Bu. Makanya ada Kasubdit transportasi dalam negeri dan luar negeri. Kasubdit yang dalam negeri ini membuat standar tentang jenis pesawat yang boleh diangkut. Contohnya tidak boleh buatan tahun 60-an misalkan ya. Harus di atas tahun 90-an. Itu di antaranya. Kedua, dia harus siap untuk mengangkut Zam-Zam misalkan kayak gitu. Nah, itu setelah kita melakukan seleksi dan kita membuat lelang pembukaan lamaran ya, yang memenuhi syarat itu hanya 2 itu, Garuda Indonesia dan Saudi Airlines gitu. Lion tahun kemarin mengajukan, tapi kita sekarang enggak. Ya mungkin tadi itu karena repot, banyak ribet persyaratannya, jadi nggak mudah gitu Bu. Jadi intinya kita tuh memberikan peluang seluas-luasnya, sebesar-besarnya pada seluruh maskapai, silakan sepanjang mereka bersedia memenuhi standar kriteria kita tetapkan. Dan ternyata hanya 2 itu yang bisa. Ya, di antaranya mungkin kata itu Pak, ketika nanti landing di di Jeddah misalkan, itu kosnya besar. Jadi kalau seandainya maskapai bukan maskapai negara, itu kayaknya agak berat ya. Karena mereka ini profit gitu. Kalau dipikir profit, untungnya sedikit Bu. Tapi ini karena negara ya, karena pemerintah ya, Saudi Garuda ya, karena negara mau tidak mau dia ikut membantu melayani jemaah haji kita. Nah, negara yang maskapai lain dia pikirnya karena dibandingkan dengan kerjanya, repotnya tuh lebih ribet kerjanya dibandingkan keuntungan yang gitu Pak kira. Tapi kita sudah memberikan peluang pada seluruh maskapai untuk daftar, gitu ya. Kemudian untuk masa tinggal jamaah haji rata-rata 42 hari. Ya, di Madinah 9 hari, di Mekah sekitar 32 hari di Mekah. Totalnya 42 hari, 41 sampai 42 hari. Kemudian untuk ekspor bagaimana? Ekspornya itu tentu ada kontrak antara Kementerian Haji dengan kementerian terkait, khususnya di Arab Saudi nantinya. Di sini kan sudah ada di Kemenhan, tadi yang saya sampaikan ada Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Haji. Jadi inilah Bu yang menangani itu kontrak-kontrak. Seperti yang kemarin kita mengumpulkan para pengusaha ya, bumbu-bumbu gitu ya. Kita itu udah mengajak mereka untuk segera berkontrak dengan perusahaan Saudi, tapi dokumennya telah disiapkan. Dokumen yang diminta oleh Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Perdagangan, semuanya mereka urus. Jadi ini terkait dengan ekspor melibatkan banyak kementerian gitu. Jadi kita udah menghimbau, mengajak beberapa pengusaha-pengusaha agar komoditi Indonesia bisa terserap di dalam pelayanan haji tahun 2026. Kemudian untuk pemerintah tidak memfasilitasi tarwiyah. Bapak Ibu perlu diketahui, penyelenggaraan haji itu bukan dilaksanakan di Garut atau di Tasik. Penyelenggaraannya itu adalah di Arab Saudi yang panasnya itu ketika puncak haji mencapai 51 derajat Celcius. Jamaah haji lansia, rata-rata jamaah haji kita sebagian besar lansia. Kalau diprogramkan ini tarwiyah, akan memberikan dampak keselamatan jiwa jamaah luar biasa.
sekarang aja ada tarwiyah jamaah yang orang banyak gitu, apalagi tarwiyah nanti kan malah dimarahin Pak Mas Saudi Pak gitu. Jadi lebih pertimbangan kemaslahatan keselamatan jiwa jamaah satu gitu. Yang kedua, tahun 2026 nanti tarwiyah itu harus bayarnya ke Masar Nusuk. Itu loh Pak. Berarti ada tambahan lagi Pak, yang itu akhirnya akan menambah biaya haji. Biaya haji tadi yang sekarang sudah diturunin, nanti kesannya malah mahal lagi Pak gitu. Nah ini masalahnya. Jadi itu pertimbangannya untuk masalah tarwiyah. Untuk pendamping lansia, pendamping anak itu tetap diatur Pak, kebijakannya ada. Diatur di dalam undang-undang, tidak ada peraturan Menteri Haji dan Umroh nomor 3 juga diatur. Tapi memang waktunya itu nanti tahapan kedua, tahapan pelunasan kedua, bukan yang sekarang. Jadi tetap ada kebijakan untuk penggabungan mahram, kemudian lansia, kemudian juga anak itu bisa, asalkan memang telah memenuhi syarat. Demikian. Baik, terima kasih. Kita hapus dulu buat Pak Kiai ya.